Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru doakan anak-anak Bu Guru dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tematik muatan IPA. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu yuk supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bu Guru pimpin ya doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bu Guru, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan organ-organ pencernaan pada manusia. Sudah siap anak-anak Bu Guru untuk belajar? Kalau begitu, Bu Guru lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat diagram alur tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu membuat skema urutan proses pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Anak-anak Bu Guru, ayo, di layar ada gambar apa? Iya, betul, ada gambar sapi. Anak-anak Bu Guru, kayaknya sapinya mau berbicara. Apa ya kata sapi ya? Begini katanya. Kenalkan, namaku Sapi. Sekarang kamu akan belajar tentang sistem pencernaanku ya? Oke kalau begitu. Ya, sapinya bisa berbicara. Tidak anak-anak, itu tadi Bu Guru yang berbicara. Oke anak-anak Bu Guru ya, sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Salah satu contohnya adalah pada sapi. Oke anak-anak, Bu Guru lanjut ya. Anak-anak, sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanannya sebanyak 2 kali. Dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, contoh hewan ruminansia yang lainnya adalah ada kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Makanan hewan ruminansia adalah tumbuhan hijau seperti rerumputan. Anak-anak Bu Guru akan membahas sedikit tentang lambung sapi. Lambung sapi berukuran sangat besar, di mana lambung berperan penting untuk menyimpan makanan sementara, di mana makanan akan dimamah kembali atau dikunyah kembali untuk kedua kalinya. Selain itu, lambung sapi merupakan tempat atau proses pembusukan dan peragian. Untuk selanjutnya, kita akan bahas lagi ya anak-anak. Anak-anak, ada beberapa struktur khusus dalam sistem pencernaan hewan ruminansia, di mana kita ketahui bahwa hewan ruminansia makanannya adalah tumbuhan, di mana sel-sel tumbuhan tersusun atas bahan selulusa atau serat, di mana sulit sekali dicerna. Oleh karena itu, hewan ruminansia mempunyai sistem pencernaan khusus. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa struktur khusus dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, ada gigi seri untuk menggigit makanan. Yang kedua,
ada gigi geraham belakang memiliki bentuk datar dan lebar. Yang ketiga, ada rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling dan menggilas makanan. Yang keempat, ada lambung, di mana lambung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ada perut besar atau rumen, ada perut jala atau retikulum, ada perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Nah, yang kelima memiliki usus yang sangat panjang. Begitu anak-anak Bu Guru, jadi ususnya sapi atau hewan ruminansia sangat panjang, berbeda dengan usus manusia, anak-anak. Nah, anak-anak Bu Guru, di layar anak-anak Bu Guru lihat, di sana ada bagan saluran pencernaan hewan ruminansia. Di mana pada saluran pencernaan hewan ruminansia terdapat pertama mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, itulah bagan saluran pencernaan hewan ruminansia. Anak-anak, tadi sudah Bu Guru katakan bahwa lambung sapi memiliki ukuran yang sangat besar, di mana lambung berperan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali atau dimama kembali untuk kedua kalinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lambung hewan ruminansia, di mana dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen atau perut besar, di mana rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan baru masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya ada retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, yang terakhir ada abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Paham anak-anak Bu Guru? Kalau begitu, Bu Guru lanjut ya. Nah, anak-anak Bu Guru, di layar ada gambar sapi di mana di gambar dijelaskan saluran pencernaan pada sapi. Yang mana termasuk rumen, kemudian yang mana termasuk omasum dan abomasum serta retikulum. Anak-anak Bu Guru, dicermati ya anak-anak. Nah, anak-anak Bu Guru, di layar ada gambar sapi di mana pada gambar sapi di sana diterterakan saluran pencernaan pada sapi. Yang mana termasuk rumen, kemudian yang mana termasuk omasum, kemudian abomasum dan retikulum. Cermati anak-anak Bu Guru. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Anak-anak Bu Guru, manusia membutuhkan makanan setiap hari agar tubuh memperoleh energi. Nah, energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas.
Sumber makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan, di mana tumbuhan dan hewan mengandung zat gizi yang sangat lengkap. Anak-anak Bu Guru, proses pencernaan makanan pada manusia adalah proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan dicerna menjadi sari-sari makanan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan, di mana alat pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Anak-anak, saluran pencernaan terdiri atas organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak dapat lihat di layar, Bu Guru sudah terterakan gambar manusia lengkap dengan alat pencernaannya. Anak-anak Bu Guru, proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi pada mulut dan lambung, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan melibatkan enzim-enzim terjadi di bagian mulut, lambung, dan usus. Dapat dipahami anak-anak? Oke, Bu Guru lanjut ya. Proses pencernaan makanan pada manusia meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah yang pertama, ada ingesti, di mana proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, mastikasi. Proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Kemudian yang ketiga, ada deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian yang keempat ada digisti, proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian yang kelima absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang terakhir adalah defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Selanjutnya, Bu Guru akan membahas organ pencernaan manusia pada mulut, di mana Bu Guru akan membahas tentang indera pengecap pada lidah. Anak-anak Bu Guru, lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Terkait dengan fungsi pencernaan, lidah berperan mengatur letak makanan saat dikunyah, di mana membantu untuk menelan makanan dan mengecap rasa makanan. Lidah dapat mengecap rasa makanan karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Nah, pada bintil-bintil lidah inilah terdapat saraf pengecap. Lidah dapat merasakan atau mengecap rasa pahit, rasa manis, rasa asam, dan rasa asin. Di layar anak-anak Bu Guru dapat melihat ada gambar lidah, kemudian di sana sudah ditunjukkan yang mana pengecap rasa manis dan yang lainnya. Nah, pada ujung lidah itu kita akan merasakan atau mengecap rasa manis. Kemudian di tengah-tengah pada pinggir lidah kita akan merasakan atau mengecap rasa asin. Kemudian agak ke dalam pada pinggir lidah kita akan merasakan atau mengecap rasa asam. Kemudian yang terakhir pada pangkal lidah kita akan merasakan atau mengecap rasa pahit. Dihafalkan ya anak-anak Bu Guru. Jangan lupa, indera pengecap pada lidah
seringkali dikeluarkan pada saat Bu Guru membuat soal. Paham anak-anak Bu Guru? Anak-anak Bu Guru, untuk lebih memahami dan mengerti materi yang kita pelajari hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas. Tugas dari Bu Guru adalah anak-anak membuat skema urutan proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi anak-anak Bu Guru hanya mengisi kotak-kotak kosong yang ada di layar. Nah, kerjakan di buku catatan, di buku tulis catatan ya. Kemudian setelah anak-anak selesai mengerjakan, kirim jawaban anak-anak ke wali masing-masing. Kemudian tugas berikutnya adalah tulislah fungsi dari masing-masing organ pencernaan di bawah ini. Jadi anak-anak Bu Guru setelah mengerjakan tugas yang tadi, lanjutkan dengan tugas ini sama dikerjakan di buku catatan. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas, anak-anak foto tugasnya kemudian kirim ke wali masing-masing. Bu Guru berikan waktu 1 minggu dari materi hari ini. Nah, anak-anak Bu Guru tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Bu Guru Sari ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak Bu Guru.